Faqur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan kita Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Imam tetap, Imam rawatib, takmir masjid Fastabiqul Khairat. Betul? Sungai Burung, Kecamatan Segedong, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Mempawah. Masya Allah, ingat Kabupaten Induk. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak, ayah bunda rahimahullah, jamaah setia, jamaah salat maghrib dan insya Allah isya berjamaah yang senantiasa mengharap rahmat, nikmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, rahmat dan barokahnya. Kita dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama melaksanakan salat berjamaah, kita bersilaturahim, bermuajahah, karena selama ini lewat-lewat ya, tidak pernah mampir. Sekali mampir rupanya masjidnya udah megah, bagus, kokoh. Mudah-mudahan kita tinggal memakmurkan juga. Nah, bagaimana cara memakmurkannya? Nah, kita secara sehat kan malam ini. Jadi bukan ceramah, bukan tausiah, tapi kita berbagi pengalaman. Karena alhamdulillah atas izin Allah saya ini ngurus masjid sejak tamat SMA. 25 tahun ngurus Masjid Raya Mujahidin. Dari tamat SMA tahun 87 sampai dengan 2012 ngurus Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Dan mendampingi pendiri Masjid Raya Mujahidin itu orang Berabai, orang Kalimantan Selatan. Namanya kami panggil Abah Mawati Ja'far beliau. Dan beliau inilah sebagai ketua Muhammadiyah pertama di Kalimantan Barat. Lahirnya di Mempawah. Sungai apa namanya? Sungai Bakau. Nah, jadi Muhammadiyah Kalimantan Barat itu lahir pertamanya di Mempawah, Kabupaten Pontianak dulu, karena Kabupaten Mempawah. Jadi jatuhnya Muhammadiyah pertama di Kalimantan Barat itu ada di Sungai Bakau. Kemudian bikin di Arah Limbu. Kemudian barulah di Pontianak. Sampailah sekarang Muhammadiyah di Kalimantan Barat bagaimana asetnya. Nah, dan saya mendampingi beliau itu 8 tahun di Mujahidin, jadi supirnya, dari sekretaris pribadinya, ya adminnya, bikin surat menyurat macam-macam, mendampingi beliau sampai beliau wafat tahun 95. Nah, kemudian saya gantikan beliau ngurus Mujahidin itu, ketuanya gubernur, ketua hariannya wali kota, bendaharanya Dirut Bangkalwar. Jadi Dirut Bangkalwar itu dari awal sampai sekarang saya hafal dirut-dirutnya. Nah, kadarullah atas nikmat Allah 2010 dapat rezeki bisa bikin masjid sendiri. Namanya Masjid Kapal Munzalan. 2012 jadi masjidnya. Dari 2012 sampai sekarang itu baru sekitar 11 tahun. Nah, tapi bertumbuh dari satu masjid sekarang sudah 21 masjid di Indonesia. Kemudian cabang paskasnya berkembang sampai dengan 120 kota di Indonesia. Baitul Mal Munzalan Indonesia terbentuk di lebih daripada 32 kota di Indonesia. Bertumbuh dia. Jadi selama 11 tahun terakhir ini saya baru berani ngomong, baru berani nak jalan-jalan cerita tentang bagaimana cara memakmurkan masjid. Karena ayatnya jelas tuh, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir
Kenapa kita makmurkan masjid? Kenapa kita beriman? Kenapa kita percaya kepada hari akhir? Kenapa kita menegakkan solat? Kenapa kita menunaikan zakat? Kenapa kita mandiri? Kenapa kita tidak takut kepada manusia? Kita hanya takut kepada Allah saja. Karena orang-orang seperti inilah yang Allah jamin, yang Allah doakan, mudah-mudahan minal muhtadi, yang akan dapat petunjuk. Jadi kalau kita dapat petunjuk, misalkan saya disuruh pergi ke kantor bupati, kata Pak Imam, ayo lurus ya, lurus nanti pas Sungai Pinju belok kiri, belok kiri terus lurus ya, nanti pandang sebelah kiri, itu nanti ada tulisan kantor bupati Kabupaten Mempawah. Karena saya dikasih petunjuk, saya sampai. Nah begitu juga kita melakukan maju di sini, itu ayatnya di surah At-Taubah ayat 18. Jadi orang yang senantiasa terpaut hatinya ke masjid seperti kita yang datang ke sini, itu Allah jamin, Allah doakan akan dikasih petunjuk. Orang tua kita dulu tak sekolah, SD pun tak tamat, dia kelola cuma 1,5 hektar, tapi anaknya sarjana, bahkan bisa bantu cucunya lagi sarjana. Itu dari kebun aja, dari kelapa, bisa anaknya sarjana. Sekarang anak sarjana mau dapat tanah kambing di kota ya 1, 10 kali 20 payah. Nah itu keberkahan. Sekarang kita coba kembalikan kepada barokahnya masjid. Kenapa masjid? Tadi kita akan dapat petunjuk kalau kita memakmurkan masjid. Tapi ada syaratnya, bukan hanya masjid dipakai tempat sholatnya. Karena aqimus sholat waktu zakat. Tegakkan sholat, bayar zakat. Nah sekarang kita cek, masjid kita udah Jumatan penuh, kemudian maghrib juga ramai dah, dipakai sholat lima waktu dan hidup dah. Karena dikumandangkan azan sehari semalam 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada muazzinnya, ada bilalnya, toaknya bagus, aqimus sholat. Waktu zakat. Nah waktu zakatnya apa yang kita lakukan? Kadang mau dapat petunjuk tadi itu syaratnya waktu zakat. Sedangkan perintah waktu zakat ini lebih keras lagi daripada menunaikan zakat, menunaikan sholat. Itu hanya muazzin aja. Muazzin itu orang yang menyuruh, panggil, serulah, muazzin. Wa'azzin finnas bil hajj. Itu kan serulah orang untuk melaksanakan haji. Ibrahimnya bingung, siapa nak datang haji sini? Ya kan Allah bilang serunya wa'azin finnas bil hajj. Nabi Ibrahim nyerunya, makanya kata orang, bila nak haji Pak, belum ada serunya. Padahal Nabi Ibrahim udah nyerukan dulu. Naik ke gunung beliau itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, merinding Pak. Sampai jumpa di Baitullah. Angkat tangan. Sampai jumpa di Baitullah. Siapa yang ingin tawaf nih? Angkat tangan. Insya Allah umrah haji bersama keluarga tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah bil aliyyil azim. Nah, karena udah bicara tawaf, bicara Ka'bah, ini kebetulan ada 4 pilar. Ka'bah itu kan persis kayak ini, segini 4 ini. Kurang lebih 12, 13 kali 14 meter ya. Agak melebar, lebar sedikit tapi panjangnya kurang lebih 13, lebarnya 14,5. Nah, katakanlah Maqam Ibrahim di sebelah sana, Pak. Hajar Aswad itu yang ini. Kemudian Hijr Ismail di sini, Rukun Yamani di sini. Ada 4 pilar.
Jadi kita ni fawalli wajhaka satral masjidil haram. Kemanapun kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sekali kita masuk ke Masjidil Haram, kita melihat Kaabah. Makin dekat kita dengan Kaabah, mulai mau tawaf, kita pun cari lampu hijau di sebelah kanan, kemudian ada aswad di sebelah kiri. Kalau dulu ada garis coklat, sekarang sudah tak ada dah. Karena orang berhenti di situ ngadap Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Baru mulai tawaf. Mulainya dari sebelum sana. Hajar Aswad pun. Jalan kurang lebih 15 meter melintasi Maqam Ibrahim. Sudah itu baru melewati Hijr Ismail. Nah, ini rukun Iraqi. Kemudian di sini rukun Yamani baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Satu putaran. Kenapa fawalli wajhaka satral masjidil haram? Karena di sana ada kiblat. Ada namanya Ka'bahullah. Ada namanya Ka'bah. Sekali kita dekat, rupanya di situ ada 3 orang yang diabadikan namanya di sekitar Ka'bah. Siti Hajar dikasih Hajar Aswad. Ibrahim dikasih namanya Maqam Ibrahim. Disebut dalam Quran Maqam Ibrahim Musalla. Ada apa namanya sangkar emas. Di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Disebut Maqam Ibrahim. Kemudian di sini ada Hijr Ismail. Ada Nabi Ismail, ada bekas peninggalan Nabi Ismail. Ini 3 orang. Jadi kalau kita mau membangun Baitullah, rumah Allah ini minimal 3 pilar. Ada pilar emak, ada pilar bapak, ada pilar anak. Nah, lengkap di sini nih. Ada bapak, ada emak, ada anak. Nah, ada Ibrahim, ada Siti Hajar, ada Ismail. Sekarang bagi tugas. Bagi tugasnya itu 3 juga. Ibu-ibu tugasnya Baitul Quran. Karena induk segala amalan itu Quran. Kita ibadah semuanya berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu induk. Dan ibu ini induk namanya Ummul Kitab, Ummul Mukminin, Ummul Quran, Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ibu ini. Tempat kita start pertama itu Al-Quran. Jadi maksudnya tuh pilar Baitul Quran itu adalah tempat kita mulai start untuk bagaimana kita menghidupi, menjalani peradaban dunia, sukses akhirat. Karena Quran inilah yang bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir, amalan yang paling utama di alam barzakh. Amalan Quran. Nanti saya akan sebutkan ayatnya. 3 amalan. Yang kedua, Ibrahim. Maqamu Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Itulah di pilar Baitullah. Itulah di pilar masjid. Itulah di pilar sholat. Al-Quran, sholat. Jadi masjid ini harus ada Baitul Qurannya supaya punya pasangan. Pasangannya ibu. Nah, pasangan masjid ini bikin pondok masjid harus ada belajar Quran. Kalau belajar Qurannya di TPA itu juga bagus. TPA, TPQ, Baitul Quran, rumah tahfiz. Nah, itu harus ada punya pasangan. Bukan hanya tempat sholat aja, tapi ada kakak-kakak kita, ada ibu kita yang mengajarkan Quran. Karena yang pelatih menjadi guru ini memang perempuan. Nah, harus disiapkan di masjid ini pengembangan tilawah Quran, mulai dari bacaannya. Nah, coba angkat ini 5. Al-Quran 5M. Al-Quran 5M. Al-Quran 5M. Membaca, memahami, mengamalkan, mendakwakan, menghafal. Al-Quran 5M. Membaca, memahami, mengamalkan,
mendakwahkan, menghafal. Kemudian yang ketiga baru Ismail, baru Hijr Ismail. Hijr itu artinya talam. Kan dia ada setengah lingkaran tuh, setinggi dada, setengah lingkaran, kayak setengah baskom, setengah cepet. Itu namanya wadah. Itu namanya Baitul Mal. Dia menadah rezeki. Ada pancuran emas di atas. Mengucurkan air. Air itu merupakan rezeki gitu, talam. Ini yang harus diurus anak muda. Anak muda inilah yang harus mengerjakan Baitul Malnya. Namanya kencelengan raksasa. Karena kalau kencelengan masjid ini palingnya sebesar ini, 30 kali 40, kasih lubang situ. Palinglah ada 10 biji di masjid ini. Paling hitung satu Jumat ini 1 juta. 1 bulan 4 Jumat 4 juta aja. Tapi kalau kita bikin kencelengan raksasa, Baitul Mal besar, sangat besar juga alamnya itu, pancuran emasnya juga adalah emas lagi kan. Masjid harus punya Baitul Mal, tapi diurus oleh Ismail, diurus oleh anak muda, tamat SMA, tamat SMK, kerja di masjid seperti Ismail, rela berkorban sampai lehernya pun. Saksikanlah ayahanda bahwa aku ini orang yang sabar. Kalau ini perintah Allah, laksanakan. Rela berkorban, waktu, tenaga, pikiran, gagasan, ya kan? Bahkan minyak pun keluar seorang, tenaga keluar, tidur di masjid. Itu anak-anak, biarkan dia. Masjid ramah anak. Jangan sekali cubit anak di masjid. Luka hatinya, tak datang-datang ke masjid kita yang salah. Biarkan dia ribut gitu, lebih parah itu. Saya lah terutama paling bandel. Biar dia kita pun nanti ribut, nama tak budak-budak, nama tak anak-anak. Nah ini bagus nih, tertib mereka. Adik Ilham almarhum itu kita datangkan dulu sekitar tahun 2000, berarti 23 tahun yang lalu. Dia bilang kalau ada anak-anak ribut gitu ya, jangan dipikirkan bising nih, budak-budak nih ribut nih, ganggu kita terawih nih. Coba bayangkan dia tu ribut, dia tu berzikir dia kepada Allah. Jadi tidak rusak hati kita. Dia ribut semacam mana pun, bising apa pun, ya anggapkan itu suara zikir. Benar, saya praktikan itu, saya tenang aja. Ribut paling jangan ribut ya. Namun budak-budak baru buat tertib 2 menit, ribut aja dia. Rapikan sampai kita sholat dah, tambah lagi dah. Besok begitu dia, namanya budak-budak, namanya anak. Itu, tapi janjikan dia. Nanti habis tarawih ya, siapa yang tertib dapat es krim, dapat permen, dapat roti. Nah, itu Baitul Mal ada uangnya. Jangan pakai duit Jumat. Kita punya kencelengan raksasa. Memang ada akhlak tersendiri ya untuk program-program seperti itu. Nah, jadi kita sebagai Ibrahim nih, yang tua-tua yang itu masjid ini, dibantu dengan Siti Hajar ibu-ibu yang di belakang, itu ngasih kesempatan kepada Ismail bikin Baitul Mal. Karena yakin saya di sini belum ada Baitul Mal. Kalau Baitul Quran mungkin udah ada, udah belajar Quran di sini. Belum lagi kita cerita satu anak ini, pilar rukun Yaman ini siapa? Itulah dia Ishak. Tapi bukan di sini. Pilar itu ada di Baitul Maqdis sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitul Maqdis. Karena kita ni harus punya niat sampai ke Palestina. Mungkin di sini bapak-bapak udah 2-3 kali umrah, haji dah sekali, umrah 2-3 kali, umrah Ramadan pergi ga, umrah Maulid pergi ga, umrah Isra Mi'raj pergi lagi, umrah Ramadan pergi lagi, berkali-kali umrah. Tapi sekalipun belum pernah ke Palestina. Padahal Palestina ni, Masjid Aqsa ni, meskipun dia masjid ranking 3, tapi dia tempat transit Rasulullah waktu mau menerima perintah solat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu. Di sini beliau baru mi'raj.
ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Balik baru bawa perintah sholat. Padahal masjid udah ada dulu kan. Ada Masjid Haram, ada Masjid Aqsa, naik Mi'raj, bawa oleh-oleh perintah sholat di masjid. Jadi kalau hanya sholat 5 waktu ya kita lakukan di masjid, berarti bukan peradaban bermula dari masjid. Karena masjid itu tuh semuanya diatur masjid. Seperti Rasulullah membangun masjid, Masjid Nabawi. Jadi masjid yang punya pasar, masjid yang punya kebun, masjid yang punya Baitul Mal, masjid yang punya toko sembako, masjid yang punya minimarket, masjid yang punya kendaraan, ya kan? Masjid yang punya rumah sehat, masjid yang punya bengkel. Ini perusahaan terbaik di muka bumi. Karena Rasulullah bikin Masjid Nabawi, tidak bikin lain, tidak bikin PT, tidak bikin CP, tidak bikin kantor, bikin masjid aja. Ukurannya 15 kali 15 gitu. Yang jadi rombos sekarang. Dari rumah Rasulullah sampai ke mimbar. Katakannya mihrab. Yang jadi rombos sekarang itulah ukuran masjid pertama Rasulullah. Nah, yang di sini namanya Baitul Muamalah. Ada di pusatnya semua para nabi di situ. Namanya Baitul Maqdis, namanya Palestina, namanya Yerusalem. Semua nabi lahir di situ. Cuma Rasulullah yang lahir dari Mekah, dari keturunan Ismail. Sehingga mereka tidak ngakui. Sehingga dalam Al-Fatihah itu dibagi 3. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi berikanlah nikmat, berikanlah kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau beri nikmat, Islam lurus. Jangan yang membangkang, jangan yang durhaka. Itulah dia kelompok Yahudi atau kelompok mereka yang sesat, Nasrani yang sesat. Makanya di ayat itu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tidak akan pernah ridhonya sebelum kita ini ikut milah mereka. Nah, di ayat lain supaya kita tidak ikut milah mereka, boleh dicatatnya anak muda terutama, karena ayat ini jarang diungkap. Fussilat ayat 26. Fussilat ayat 26. Quran surah 41 ayat 26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berdiskusi sesama mereka. Kata dia, jangan kau dengarkan bacaan Quran ya, jangan sekali-sekali kau dengarkan Quran. Dengar ya, jangan kau baca, apalagi kau pahami, apalagi kau dakwakan, apalagi kau hafal. Dengar ya, jangan. Orang kafir itu ngomong sesama mereka, jangan kau dengarkan bacaan Quran. Kau bisa kita bikin keributan, bikin hiruk-pikuk, bikin aplikasi, bikin game, bikin diskotik, bikin network, bikin rumah perzinahan, bikin ribawi, supaya kita bisa mengalahkan mereka. Itu Allah sudah buka hasilnya. Kalau kita kembali ke Quran 5M tadi, kita akan kalahkan balik mereka. Ini rahasianya. Buka Fussilat ayat 46. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir diskusi sama mereka, jangan kau dengarkan Quran ya. Kok bisa kita bikin hirup-pikuk supaya umat Islam itu tidak baca Quran? Apa yang paham, apa yang mengajarkan, apa yang memahami, apa yang bikin seminar, apa yang mengkaji lebih dalam, apalagi bikin rumusan Quran supaya bikin peradaban bermula dari waktu. Dengan begitu kita bisa mengalahkan mereka. Makanya bikin hirup-pikuk sekarang ini nih, supaya kita tinggalkan Quran. Coba kita balik ke Quran, balik ke pilar pertama Quran, balik kepada masjid, kita tegakkan sholat berjamaah, iktikaf di masjid, makan di masjid, bercengkerama di masjid, semua kita tumpuk tengah masjid. Bikin Baitul Mal.
Serahkan anak muda. Kita orang tua ni lapang dada, kincah, gas gitu. Kasih. Kita tinggal monitor ya. Nanti dia lapar begini, berkembang apa ini tepi jalan. Kincah betul, gas kan Islam. Kasihkan doa, kasih kesempatan, kasihkan SK dia bikin. Nanti kita akan bimbing. Bukan hanya saya sekali ngomong sini, tapi kita bikin grupnya nanti. Kita akan bimbing anak-anak. InsyaAllah berjamaah kita bisa. Fussilat ayat 8. Kemudian kalau mau sukses, amalkan 3 tadi: Al-Quran, sholat, infak. Al-Quran bikin pondok Quran, bikin pondok masjid, bikin baitul Quran, bikin rumah tahfidz, bikin kajian Quran. Kemudian tegakkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan. Berjamaah kita, terutama laki-laki, makmurkan masjid. Kemudian bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf, ada baitul malnya. Baitul malnya itu diurus setiap hari, diurus secara profesional, bukan hanya Ramadan aja. Disiapkan adminnya, disiapkan HP-nya, disiapkan laptopnya, disiapkan ruangannya. Harus kita berkembang, harus nambah aset. Seperti Rasulullah punya Madinah Al-Munawwarah. Orang kafir tak bisa masuk, orang kafir tak bisa bertanah. Masuk tak bisa. Itu baru kota Mekah, kotanya terbaik. Nabi Ibrahim, Nabi nomor 2. Kita sebut namanya dalam tasyahud. Tapi kotanya nomor 1. Kita sholat di Masjidil Haram setara 100.000 kali kita sholat di Masjid Fastabiqul Khairat. Tapi Rasulullah punya kota namanya Madinah, kota nomor 2. Tapi dia sebagai Nabi nomor 1, Nabi nomor wahid, Nabi akhir zaman, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus ikut peradaban beliau, bangun masjid, tapi bukan hanya sekedar masjid, tapi masjid yang betul-betul bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama. Bergerak dengan infak, dengan sedekah, menggerakkan dengan zakat, bertumbuh bersamanya dengan wakaf. Jadi masjid Fastabiqul Khairat ini harus punya kebun kelapa 10 hektar. Pasti ada. Kita dakwakan siapa yang mau wakaf atas nama masjid. Beli ramai-ramai, bebaskan 10 hektar tanam kelapa. Kelapanya jadikan gula merah. Gula merah kita bikin program gerakan infak gula merah untuk santri penghafal Quran. Nanti Baitul Mal yang beli gulanya kita branding menjadi gula merah Fastabiqul Khairat. Nah, kita punya gula dapat misalkan 100 kilo, kita bagi-bagikan ke pondok pesantren gratis. Baitul Mal yang belikan. Dan itu kami udah lakukan. Bukan hanya sekedar saya ngomong, tapi kami udah praktik 11 tahun sebelum. Wasilah mengumpulkan beras 1.000 sehari, 25.000 sebulan. Dapat duit, belikan beras, cap mangkok, antarkan ke pondok 1. Bulan depan jadi 3 pondok, bulan depan 4 pondok, 5 pondok, 6 pondok. Qadarullah sampai sekarang Pak, atas doa kita semuanya ini di sini pun ada pasukan amal soleh yang mengumpulkan dengan 1.000 sehari. 6.800 pondok pesantren penghafal Quran di Indonesia. Kita kasih beras 850 ton sekarang sebulan. Kalau dirupiahkan 8 miliar 500 juta. Kalau 10.000 satu kilo. Itu anak muda bergerak. Anak muda bergerak itu hanya 600 orang. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi ada 3 amalan yang apabila kita konsisten, kita kontinu, kita konsekuen, kita taat, kita disiplin. Apa tuh? Baca Quran, tegakkan sholat, berinfak, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Mereka yang mengamalkan 3 amalan ini, kata Allah, tijaratan lan tabur. Perniagaannya, perdagangannya, bisnisnya, aktivitasnya, jadwalnya, programnya, tijaratan lan tabur.
tidak akan pernah rugi kata Allah. Pasti untung. 3 ya salah. Cuma kita tidak konsisten nih. Tahu ayatnya tapi biasa-biasa aja. Padahal di Ka'bah itu ada monumen. Baitul Quran, Baitul Sholat, Baitullah, Baitul Mal. Bikin Baitul Mal. Saya yakin di sini Baitul Qurannya udah ada. Lain tidak anak-anak ngaji. Kalau bisa diamalkan, misalkan satu habis sholat tuh ada yang ngaji 2 lembar ya. Ada yang bertahan ngaji 2 lembar di sini. Itu paling dalam awal. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar habis sisa 1 juz. 1 bulan hafal. Nah, kalau hatam kita orang kampung ini pasti ada makan-makan. Kumpul lagi ke makan-makan kita patungan. Nah, itu keberkahan Quran. Sholat, infak, bikin Baitul Mal. Nanti insya Allah setelah ini kebetulan yoga ngikutin Munzalah. Kami berharap yoga dan kawan-kawan ya, kata Bung Karno, serahkan aku 10 pemuda, kita rubah dunia. Nah, kita ambil kata-kata Bung Karno, serahkan saya 10 pemuda kayak yoga, kita rubah kampung ini dengan masjid. Kita majukan masjid. Nanti masjid yang akan membina kampung ini dengan tanah air yang ada di sini, kampung ini. Dan kami sudah praktik. Nanti kami undang Pak Imam datang ke Munzalah. Masjid ini kecil, besar masjid ini, 11 kali 17. Tapi berkembang alhamdulillah. Sekarang sudah 21 masjid ada di Indonesia. Mobil operasional masjidnya 33 masjid punya. Ada Rubiconnya, ada Alphardnya 3, ada Tritonnya. Berapa Triton? 4 Tritonnya, ada mobil boxnya, ada mobil pickupnya, ada busnya, ada Innovanya, ada R3-nya, ada 33. Kami beli untuk parkirnya 900 juta tanah. 6 bulan ya kami ngangsur sama orang Bandung. Orang situ pindah ke Bandung. Kita tawar mau ya 900 juta, kita minta waktu 6 bulan, kita cicil habis selesai. Nah, termasuk ini nanti jadi masjid romantis kali tepi jalan. Apa tuh romantis? Masjid romantis, ramah anak muda, ramah anak-anak, ramah musafir, ramah tetangga sekitar. Jadi kita petakan di sini orang yang betul-betul fakir, ada yang miskin, itu nanti disuruh ngaji di sini. Balik kita kasih oleh-oleh, kasih beras kilo, minggu depan nanti kasih 2 kilo. Setiap hari Jumat sore diundang dia ngaji di sini, balik kasihkan oleh-oleh dia. Tapi dia makmurkan masjid. Karena kenapa masjid? Pertama tadi dapat petunjuk. Kedua, kenapa masjid? Lihat tak? Muazzan ya? Jadi lanjutkan dikit. Jadi tadi selain kita dapat petunjuk nama yang untuk masjid Allah tadi itu, yang tadi masjid ini tempat berkumpul kata Allah. Tempat berkumpul dan tempat yang aman. Ayatnya Al-Baqarah ayat 125. Masa batal linnas wa amna. Masa batal linnas wa amna kata Allah. Jadi kalau kita bikin aktivitas masjid, insya-Allah aman. Allah bilang tempat berkumpul, cuma tidak kita kelola. Jumatan penuh tapi tidak ada saling kenal. Tak kita bikin program supaya kita tuh bersaudara di dunia, bertetangga nanti di akhirat. Jauh di mata, dekat dalam doa. Nah, kemudian yang ada lebih hebat lagi, kenapa masjid? Karena masjid ini rezeki tanpa batas. Surah An-Nur 24 ayatnya 38. Itu tuh min haitsu la yahtasib, rizqun karim. Jadi rezekinya tuh tanpa batas.
Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamus shalah wa itaiz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamus shalah wa itaiz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Masya Allah, rezeki tanpa batas. Jadi bisa aja masjid ini bisa makmur, banyak dananya, banyak bisa bantu. Dan itu sudah kita lakukan meskipun baru mulai. 10 miliar satu bulan. Memang betul. Kita kumpulkan di Baitul Mal Munzalah Indonesia, se-Indonesia. Doakan bisa disetujui menjadi lembaga amil zakat nasional. Karena perolehan kita itu sudah lebih daripada syarat untuk bikin lasnas. Lasnas itu syaratnya 60 miliar per tahun. Kita 10 miliar sebulan, berarti 120 miliar terkumpul. Se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Aceh ada, di Padang ada, di Medan ada, Bengkulu ada, Jambi ada, Palembang ada, di Banten ada, di Bandung ada, semua pulau dah. Munzalah Mubarakan. Tak nyangka benar-benar ini atas amal Allah. 11 tahun saya baru berani ngomong, karena sudah praktek dah. Nanti bisa studi banding, melihat masjid kapalnya di mana, Baitul Malnya di mana, ada Munzalah rumahnya, ada roti gembul. Jadi kalau ke Pontianak ada 7 cabang kita masjid untuk pabrik roti gembul. Nah, karena waktu habis, nanti mungkin saya akan habis ini kita diskusi singkat sama yang pengambil kebijakan. Ini bukan ceramah, bukan tausiah, tapi ini motivasi supaya pengurus masjid ini hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezeki sedikit. Ulangi Pak. Hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezeki sedikit. Hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezeki sedikit. Itu yang kita praktikkan. Ambil lapang dada gitu. Siapapun yang datang, ayo kita bincang, ayo kita kasih, ayo kita kerja sama-sama. Ada caranya kalau mau menuhan macamnya, ada cara. Nanti habis sisa. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.